Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raditya Raffiata Laksmana dari Prodi TRO dan Offering B. Saya di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di pertemuan 15 dengan mata kuliah teknologi alat berat. Soal nomor 1 yaitu jelaskan perbedaan antara pemeliharaan preventif dan pemeliharaan korektif pada alat berat serta berikan contoh spesifik dari masing-masing jenis pemeliharaan tersebut berdasarkan dokumen yang disediakan. Jawabannya yaitu pemeliharaan preventif adalah tindakan pemeliharaan yang dilakukan secara terjadwal untuk mencegah kerusakan sebelum terjadi. Contoh, penggantian oli mesin eskavator selama 250 jam kerja. Sedangkan pemeliharaan korektif adalah perbaikan yang dilakukan setelah terjadi kerusakan. Contoh, pergantian pompa hidrolik eskavator setelah mengalami kebocoran dan kehilangan tekanan. Soal nomor 2 yaitu uraikan prosedur yang benar pengambilan sampel oli untuk program analisa pelumas atau yang biasa disebut dengan PAP, dan jelaskan mengapa prosedur tersebut harus dilakukan dengan cara yang spesifik. Jawabannya yaitu prosedur saat ambil sampel mesin dalam keadaan panas dan sedang bekerja. Gunakan botol steril dan ambil dari titik pengambilan yang disediakan oleh pabrikan. Alasannya agar sampel mencerminkan kondisi yang nyata pelumas, bebas kontaminasi, dan dapat digunakan untuk mendeteksi keausan atau kontaminan logam. Soal nomor 3 selanjutnya yaitu analisis hubungan antara kandungan sulfur dalam bahan bakar dengan jadwal penggantian oli engine. Jawabannya yaitu kandungan sulfur tinggi menghasilkan asam sulfat saat pembakaran, menyebabkan keausan dan korosi. Oli lebih cepat terdegradasi. Implikasi, semakin tinggi kandungan sulfur, semakin pendek interval penggantian oli, agar melindungi komponen mesin dan menjaga performa engine jangka panjang. Soal berikutnya, soal nomor 4, bandingkan dan kontraskan prosedur pemeliharaan berkala pada 250 jam pertama atau yang disebut dengan initial service dengan pemeliharaan berkala normal pada 250 jam. Initial service, pemeriksaan secara menyeluruh, pembersihan filter, penggantian oli, pengencangan baut, ditujukan untuk menyesuaikan komponen yang baru dipasang. Sedangkan normal service lebih kepada rutinitas seperti penggantian oli, penggantian filter, pengecekan tekanan, ditujukan untuk menjaga kondisi operasional. Perbedaan utama yaitu initial service lebih intensif dan bersifat koreksi awal. Selanjutnya nomor 5, evaluasi kelebihan dan kekurangan dari pendekatan condition based maintenance dibandingkan dengan schedule overhaul. Condition based maintenance atau yang disingkat dengan CBM, kelebihannya yaitu efisien, hanya dilakukan bila dibutuhkan. Kekurangannya membutuhkan sensor dan sistem monitoring yang canggih. Sedangkan schedule overhaul, kelebihannya yaitu terjadwal dan pasti dilakukan. Kekurangannya biaya tinggi meski kondisi belum rusak. Efektivitas CBM lebih efektif pada operasi dan beban fluktuatif, seperti tambang atau logging. Berikutnya yaitu soal nomor 6. Seorang operator melaporkan bahwa engine alat berat mengalami overheat saat beroperasi. Jawabannya, langkah pertama segera hentikan alat berat. Yang kedua, periksa sistem pendingin, termostat, radiator, dan sensor suhu. Alasan penting itu dilakukan yaitu overheat bisa menyebabkan kerusakan permanen, seperti head gasket, bocor, piston macet, biaya perbaikan yang sangat tinggi. Yang selanjutnya, soal nomor 7. Biaya rendah bukan satu-satunya tujuan. Bagaimana preventive maintenance mendukung efisiensi jangka panjang? Jawabannya yaitu dengan mencegah kerusakan besar, PM menghindari downtime mahal, memperpanjang umur alat berat, menjaga nilai sisa, meminimalisir insiden keselamatan, dan kita lanjutkan di soal yang nomor 8, yaitu rancang sistem pemantauan terpadu yang mengintegrasi PAM, PPM, dan P2O. Jawabannya yaitu sistem berbasis sensor
download, sensor suhu, tekanan getaran, plus sistem pelaporan digital. Semua data dikumpulkan di dashboard terpadu untuk analisis tren dan peringatan dini. Manfaatnya yaitu deteksi dini kerusakan, perencanaan servis otomatis, dan efisiensi SDM dan biaya. Yang nomor 9 yaitu bedakan sistem pelaporan manual dan digital interaktif untuk alat berat. Jawabannya, sistem manual itu dengan tulisan tangan, potensi human error, dan lambat dianalisis. Sedangkan digital interaktif, input melalui aplikasi real-time bisa langsung dikirim ke sistem pusat. Manfaatnya, data lebih akurat, cepat diproses, dan mendukung pengambilan keputusan yang cepat. Soal yang terakhir yaitu soal nomor 10. Usulan modifikasi prosedur pemeliharaan alat berat dengan teknologi terkini. Tambahkan sensor suhu, getaran, dan tekanan secara permanen atau yang bisa gunakan AI untuk menganalisis data kerusakan dan prediksi kebutuhan perawatan. Pemanfaatan drone untuk inspeksi visual komponen luar dan meningkatkan efisiensi jadwal pemeliharaan, keselamatan kerja, dan mengurangi emisi atau limbah aktif dalam kerusakan yang mendadak. Baik, dari saya, Raditya Rafet Alaswana mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.